menceritakan pengalaman waktu aku ngekos di daerah Bantul. Karena kebetulan aku kuliah di sekitar sana. Kejadiannya sekitar tahun 2014-an. Sebelum aku pindah ke kosan ini, aku sempat ngontrak rumah berempat dengan teman-temanku. Cuma akhirnya aku mutusin buat ngekos karena kontrakan yang lama hanya punya 2 kamar dan kurang nyaman. Karena harus kamar berdua. Setelah bolak-balik nyari info kosan, akhirnya kita berempat nemu kosan yang cocok dan murah. Kamarnya luas, ada AC, internet, sama kamar mandi dalam. Aku sih agak curiga ya di awalnya, karena aneh, kosan ini murah, cuman fasilitasnya wah. Tapi kosannya sih kalau dilihat-lihat gak nyeremin. Tapi entah kenapa ibu kosnya kayak suka hal-hal klinik gitu. Di ruang tamu dihiasi sama barang-barang antik. Banyak lukisan-lukisan yang agak nyeremin sih menurutku. Dan yang paling nyeremin, ada kursi goyang diletakin di area ruang tengah. Jadi deket sama kamarku. Cuma aku sih cuek orangnya, karena aku orangnya agak skeptis sama hal-hal yang mistis. 2 bulan pertama gak ada hal aneh di kosan ini. Sampai suatu saat aku ketemu dengan teman tongkronganku. Dia ternyata dulu nempatin kamar yang aku tempatin, dan iseng-iseng bercandain aku. Kamu hati-hati loh kalau malam. Dulu suka ada yang ngetok-ngetok. Tapi aku gak ambil pusing sama bercandaan temanku tadi. Sampai suatu saat, aku inget banget loh, kejadiannya malam Selasa. Aku pulang agak malam karena kebetulan ada acara kampus waktu itu. Oh ya, kursi goyang yang tadi aku sebutin itu letaknya di ruang tengah lantai 2 dekat kamarku persis. Sebelum masuk ke kamar, aku duduk dulu di ruang tengah sambil ngerokok. Pas lagi ngerokok, aku lihat di sebelah kanan ada cewek duduk sendirian di kursi goyang tadi. Dia gak main HP ataupun baca apa gitu. Jadi cuma duduk dan goyangin kursi. Aku pikir sih waktu itu mungkin anak kos baru atau anak ibu kos yang pulang kampung. Karena ibu kos memang katanya punya anak cewek yang kuliah di luar kota. Melihat ada orang di situ, aku buka jendela ruang tengah biar asap rokokku nggak mengganggu dia, pikirku. Pas aku mau balik duduk lagi, cewek yang tadi di kursi goyang udah nggak ada. Waktu itu aku cuma mikir kali aja tuh cewek bener-bener keganggu sama asap rokok. Makanya dia pergi dan mungkin dia turun keluar kosan. Karena aku nggak dengar pintu kebuka sama sekali. Pas malamnya, entah kenapa aku nggak bisa tidur. Alhasil aku mutusin buat ngerokok lagi di ruang tengah. Ya kira-kira jam 2-an. Lagi-lagi
Aku lihat cewek yang tadi lagi duduk di kursi goyang. Cuman sekarang aku cuekin aja sambil langsung buka jendela biar asapnya langsung keluar. Selang beberapa detik sehabis aku buka jendela, tiba-tiba cewek tadi udah duduk di ruang tengah. Saat itu benar-benar kaget aku. Aku pikir cewek ini cepet amat jalannya, sampai suara kakinya gak terdengar. Aku gak mikir aneh-aneh sih, karena aku ngelihat dia kayak cewek biasa. Dan dia emang cantik sih. Ya udahlah, aku terusin ngisap rokokku. Tapi lama kelamaan ini cewek bener-bener bikin perasaan gak enak. Dia cuma duduk di depanku, diem, gak bawa HP, cuma bengong aja. Supaya gak awkward, akhirnya aku tanya, Mbak tinggal di sini? Anaknya ibu kos ya? Atau penghuni baru? Dia jawab, iya, tinggal di sini. Oh, baru ya? Dia jawab lagi, enggak, udah lama tinggal di sini. Gak bisa tidur, Mbak? Iya, keganggu soalnya berisik. Dalam hatiku, apanya yang berisik? Wong hening gini suasananya. Setelah aku selesai rokok, aku pamit sama Mbak Eda. Mbak, aku masuk kamar dulu ya. Lalu dia nanya, kamar kamu di mana? Aku jawab, itu nomor 202, deket dispenser. Dia cuma senyum, gak ngomong lagi. Karena udah larut, akhirnya aku paksa tidur. Dan akhirnya aku benar-benar terlelap. Tapi belum 2 jam aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun dengan kondisi tindihan yang gak biasa. Seluruh tubuhku getar, dari kaki sampai ke kepala. Aku nyoba buat bangun tapi gak bisa. Aku lihat ke arah kanan, ada bayangan hitam gede banget, yang aku sendiri gak tahu itu apaan. Karena aku bener-bener takut. Alhasil aku paksa terus buat bangun dari tempat tidur. Dan akhirnya bisa. Aku bisa berdiri. Tapi yang anehnya, aku ngelihat aku lagi tidur di tempat tidur. Kaget sekaget-kagetnya aku waktu. Dan aku lihat di dekat kamar mandi ada cewek rambutnya panjang, nutupin muka dan terurai sampai ke lantai. Kukunya benar-benar kotor dan panjang. Aku masih skeptis dan berpikir, ini cuma mimpi. Sampai gak lama ada yang ngetok kamarku dan bilang, "Hei, bangun. Aku numpang tidur dong. Lagi mabuk berat nih." Itu suara temanku, sebut aja Andre, yang dulu ngekos di sini sebelum aku. Karena kaget dengan suara ketokan, tiba-tiba aku terbangun. Yang tadinya posisinya aku berdiri, tiba-tiba aku ada di tempat tidur. Aku terbangun dan langsung membukakan pintu. Setelah kejadian itu, memang beberapa hari aku sempat mikir, mimpi beneran apa enggak sih aku?
Cuma aku nggak cerita ke siapa-siapa. Karena setelah itu emang nggak ada kejadian aneh lagi. Sampai suatu saat aku inget kejadiannya hari Jumat. Aku capek banget waktu itu, habis main basket. Tidurlah aku jam 3 sore. Dan aku set alarm jam setengah 7, karena jam 7-nya ada urusan. Nenek aku pernah bilang, pamali kalau tidur maghrib. Dan setelah kejadian ini, aku tahu kalau omongan itu bukan cuma omong kosong. Pas aku lagi tidur, tiba-tiba aku kebangun. Pas aku buka mata, sekelebat aku lihat ada cewek lagi duduk di ranjang pas di sebelah kananku. Aku merinding, bener-bener merinding. Gak berani gerakin kepala, cuma gerakin mata. Tapi akhirnya karena penasaran, pelan-pelan aku gerakin kepalaku. Kaget setengah mati aku. Cewek yang semula lihat ke depan, tiba-tiba nunduk, ngelihat ke arahku. Mukanya pucat banget. Dan lama-kelamaan mulutnya membuka melebar. Dan matanya menjadi hitam, seperti bolong. Badanku gemeteran dan cuma bisa menutup mata sambil membaca doa-doa. Setelah beberapa saat aku nyoba buat membuka mataku. Cewek itu udah gak kelihatan di samping kananku. Lega rasanya waktu itu. Pas aku mau lanjut tidur, aku nengok ke sebelah kiri. Kaget dong. Cewek tadi ternyata ada di sampingku, sambil tengkurap ngelihat ke aku dengan mulutnya yang masih menganga lebar. Akhirnya aku gak tahan buat teriak dan mencoba bangun. Aku langsung lari keluar kamar dan menuju ke kamar temanku. Mereka shock, kebingungan melihat aku lari sambil teriak-teriak. Dan akhirnya aku ceritain apa yang baru saja terjadi ke teman-temanku. Akhirnya malam itu, karena teman-teman aku juga penakut, kita mutusin buat tidur bareng di satu kamar. Dan setelah kejadian itu, selang 2 minggu, kita berempat langsung pindah ke kosan. Ini pesan buat kalian yang mau ngekos, mending selidiki dulu kalau nemu kosan yang murah tapi fasilitasnya bagus. Siapa tahu ada sesuatu di sana. Cobalah tengok